Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali mau belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini dikatakan jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan. Diambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, latar belakang dari surat 2 Korintus ini sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala, ya. Dan kita juga mungkin bisa merenungkan lewat pesan Tuhan ini, kenapa Tuhan sampai memberikan pesan jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan. Ya, mungkin ada orang-orang percaya yang hari-hari ini tanpa disadari mereka sudah melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, mungkin mereka sudah gagal paham terhadap segala sesuatu, ya, terlebih terhadap firman Tuhan. Nah, kita tentu sepakat bahwa pesan ini kemarin sudah disampaikan adalah sebuah peringatan buat kita semua sebagai orang percaya. Dan tentu kita harus selalu mewaspadai dan menyadari bahwa musuh itu memang sedang berkeliling, ya, terus berkeliling tidak henti-hentinya hari lepas hari. Nah, kalau kita merenungkan kembali, jelas ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kita memeriksa diri kita sendiri, ya. Kadang-kadang kan apa yang kita lakukan kita merasa udah benar, ya. Tetapi mari kita jangan menjadi orang yang selalu tinggi hati atau memiliki satu kesombongan rohani yang tanpa kita sadari kita sedang bangun, ya. Tapi justru kita harus selalu punya kerendahan hati, ya, untuk memeriksa. Makanya apa yang Daud tulis, ya, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, artinya bagaimana Daud hari lepas hari dia mau selalu dikoreksi sama Tuhan. Dia mau selalu ditegur oleh Tuhan. Dan dia mau hidupnya itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, ini juga yang harus kita lakukan sebagai orang pemercaya, sebagai pemercaya. Ya. Kadang sebagai seorang pemercaya mungkin tidak menyadari, ya, bahwa dirinya itu lagi buka celah. Ya, sehingga musuh itu masuk, ya, di dalam diri orang percaya. Padahal mungkin kita sebagai seorang percaya rasanya aman-aman saja, rasanya baik-baik saja, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu tentu ingat salah satu murid Yesus bernama Petrus, ya. Ketika Yesus menanyakan, menurut engkau siapa aku? Ya, kan ada murid-murid yang bertanya, oh engkau adalah Mesias, engkau adalah ini, engkau adalah nabi dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian kan bagaimana satu perkataan yang Yesus katakan, ya, buat Petrus kan sesuatu yang wah rasanya luar biasa, ya. Kalau kita lihat sebentar di dalam Matius pasal yang ke-16, itu kan bagaimana Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ya. Kemudian Yesus bilang kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu bla 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 dan seterusnya, ya. Wah, itu kan sebuah kebanggaan, ya, buat seorang Petrus. Rasanya waduh, dia lagi diangkat. Tapi kalau kita lanjut baca ke dalam satu perikop di bawahnya, itu tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, ya, dan syarat-syarat mengikut Yesus. Itu bagaimana Yesus kan lagi menjelaskan, lagi memberitahukan tentang penderitaan yang akan dia alami. Dia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak, ya, dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia akan dibunuh, tapi dia juga akan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa yang langsung Petrus respon, apa yang Petrus lakukan? Ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan apa yang Yesus langsung tegur? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kadang-kadang hal ini juga mungkin terjadi buat orang-orang percaya. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa iblis itu ada di mana-mana. Mungkin saat ini juga ada di hadapan kita, sekalipun kita ada di ruangan ini. Dia selalu mengintai. Ya, bukankah kita beberapa minggu ini selalu diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, iblis itu seperti singa yang sedang berjalan berkeliling untuk mencari, ya, dan siap untuk menelan. Nah, disinilah artinya sikap yang harus kita lakukan adalah jangan kita menjadi orang yang tetap tidak peduli, tidak teliti, cuek, sembrono, ya, terhadap strateginya iblis ini. Nah, kita ingat apa yang menjadi inti pesan Tuhan, ya, yang sudah kita dengar dari apa yang Bapak Gembala sampaikan. Bersyukur untuk Tuhan yang tidak bosan-bosannya memperingatkan kita agar jangan menjadi orang percaya yang ignorant atau cuek, ya, atau yang tidak pedulian akan strategi yang dijalankan oleh si musuh. Ini suatu peringatan agar jangan sampai ada celah terbuka ada di pihak orang percaya. Tuhan mau kita jadi orang percaya yang Tuhan mau kita jadi orang percaya yang berhati-hati dan teliti. Ya. Nah, untuk selanjutnya penjelasan lebih dalamnya nanti Bapak Ibu bisa buka juga di Warta, ya, di aplikasi HDMP atau juga bisa dengar lagi di YouTube. Ya. Ada 2 poin yang Bapak Gembala sampaikan. Yang pertama, jangan menjadi orang percaya yang tidak peduli atau tidak teliti. Ya. Nah, kita sudah dijelaskan. Ya, apa itu yang arti dari kata ignorant? Ya, orang yang tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya mereka ketahui. Ya, jadi banyak hal yang kita harus belajar. Jadi makanya saya menyarankan Bapak Ibu dengar kembali supaya kita semakin bisa lebih menangkap, memahami. Yang kedua, jangan menjadi orang percaya yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, kemarin sudah dijelaskan ada ayatnya. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, artinya ya inilah yang harus kita terus hidupi. Ya, kita cek lagi, apakah kita sudah berjalan sesuai dengan kebenaran firman belum? Apakah kita benar-benar berdiri di atas kebenaran firman, apakah belum? Ya. Nah, pagi hari ini dari 2 poin itu saya belajar lagi sesuatu gitu ya. Apa yang mungkin kenapa sampai Tuhan memberikan pesan ini? Ya, untuk kita jangan membiarkan iblis memperoleh keuntungan. Artinya kan bahwa kita memang harus terus mengintrospeksi diri kita. Makanya poin yang mau saya sampaikan adalah jangan menjadi orang percaya yang setengah-setengah. Untuk apa? Untuk mentaati, menghidupi, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kita sadari loh. Ya, ketika saya renungkan, iya ya mungkin buat hidup saya pribadi. Udah dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari itu suka pilih-pilih. Aduh, ini rasanya belum bisa nih. Aduh, yang ini rasanya ini oke lah, masih bisa dilakukan. Oke, inilah, ya. Oke lah, saya akan berusaha dan sebagainya. Masih pilih-pilih. Artinya waktu kita pilih-pilih, oh yang ini cocok buat saya, oh yang ini gak cocok. Artinya kita lagi berjalan setengah-setengah untuk menghidupi firman Tuhan ini. Tanpa kita sadari loh. Ya. Ini juga menegur buat diri saya pribadi. Ya. Kalau kita lihat apa yang menjadi dasar dari poin ini, 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat. Artinya Paulus menulis surat, ya, kepada kamu, kepada siapa? Kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Yaitu untuk apa? Untuk menguji kamu. Ada tujuannya. Untuk menguji. Ya. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Itu sangat jelas. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Bukan apakah kamu taat sebagian, apakah kamu taat hanya sedikit, atau cuma satu hal, dan seterusnya. Enggak, tapi dalam segala sesuatu. Ya. Kita sudah banyak belajar apa arti dari kata taat. Dalam bahasa Inggrisnya obedient. Ya. Dalam bahasa Indonesia hupaikos, ya.
Artinya apa? Patuh, mendengarkan, ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu giving ear. Jadi kita benar-benar memberikan telinga kita, menyediakan telinga kita, memberikan telinga kita untuk mendengarkan dengan sebuah perhatian, penuh dengan perhatian. Ya. Artinya apa? Secara implisit artinya bahwa kita harus tunduk gitu. Waktu kita dengar firman Tuhan tuh kita harus tunduk, itu bukan artinya nunduk gitu ya, tapi harus benar-benar kita mau mentaati gitu. Lalu kalimat selanjutnya adalah dalam segala sesuatu. Ini kan kalau kita renungkannya segala sesuatu itu artinya setiap, dalam segala rupa, ya. Yang dilakukan dalam segala sesuatu penuh, sungguh-sungguh, senantiasa, dalam segala hal, dalam pelbagai jenis mungkin, ya. Apa aja, mungkin segala perkara secara menyeluruh. Artinya dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang harus kita terus perhatikan secara menyeluruh, satu persatu. Ya. Ini kan luar biasa nasihat dari Rasul Paulus ini. Kita tahu latar belakang Rasul Paulus, ya, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, sebelum dia mengalami perjumpaan. Bagaimana latar belakang seorang Paulus, dulunya bernama Saulus. Orang-orang yang benar-benar menjalankan sebuah ketaatan. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, ayat yang ketiga dan keempat. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan seterusnya. Apa yang dikatakan bahwa aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Itu kan bagaimana prinsip yang dihidupi oleh seorang Rasul Paulus. Ya, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut dan seterusnya. Ini kan kita bisa lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Dia benar-benar taat menjalani yang namanya firman. Dia diajar, dididik sedemikian rupa dan itu dia lakukan dalam kehidupannya. Tapi sampai bahkan pengikut-pengikut Kristusnya dia aniaya. Bahkan dia menyaksikan bagaimana Stefanus ketika dilempari batu mati. Dia menjadi saksi. Ya. Tapi bagaimana setelah ditangkap oleh Yesus, dia benar-benar melakukan segala sesuatu. Ya apa yang dahulu itu dia pikir dia udah melakukan kebenaran. Dia lebih radikal lagi dalam mengiringi Yesus. Ya. Sehingga tidak ada celah apapun dari si iblis untuk memperoleh keuntungan. Mungkin kalau iblis berkata, Paulus engkau kan dulu penganiaya jemaat Kristus. Kalau Paulus dia lemah imannya, iya ya aku dulu pernah jadi penganiaya. Wah aku dulu begini, aku gini. Kalau dia banyak mengeluh, itu menjadi sebuah celah. Tapi Paulus dia enggak. Bagaimana dia di dalam penjara aja dia sampai terus menulis surat. Dia menguatkan orang-orang dan sebagainya. Wah itu luar biasa. Ya. Nah, dan kalau kita baca ya satu pasal ini di dalam Kisah Para Rasul tadi, sebenarnya kan step by step ya kehidupan dari Rasul Paulus ini kan kita bisa belajar banyak. Jadi perjalanan Rasul Paulus dari dia awal, dia iring Tuhan, belum kenal Tuhan, sampai kemudian dia kenal Tuhan, sampai dia harus menderita ya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana ketaatan seorang Rasul Paulus. Nah fase-fase itulah yang bisa menjadi sebuah acuan buat kita. Hari-hari ini seperti apa sih kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang pemercaya. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, apa yang Rasul Paulus sampaikan. Ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Jadi ada satu kondisi di mana Paulus itu merasa dia dalam tubuhnya itu kita tahu. Kita pernah dengar ayat ini. Ada sesuatu yang rasanya seperti duri dalam daging. Tapi apa yang kalau dia terus mengeluh tentang hal itu menjadi sebuah celah bagi iblis untuk masuk. Membuat Rasul Paulus mungkin lemah. Tuh kan ikut Yesus itu gak mudah. Tuh kan engkau harus menderita. Tuh kan begini, tuh kan begitu. Apakah
Paulus menghidupi tentang hal-hal tersebut? Enggak. Ya. Nah, kita bisa lihat kemudian di ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Bahkan dia menyadari ada iblis yang mungkin ada di dalam tubuh dia. Tujuannya adalah apa? Ini kebalikannya. Tujuannya adalah supaya jangan sampai dia itu meninggikan dirinya sendiri. Lewat apa yang dia lakukan, wah udah memenangkan jiwa, wah udah menguatkan orang. Nih karena aku, nih karena Paulus. Ya. Tapi bagaimana sebuah kerendahan hati itu dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Ya. Jadi apa yang kemudian dia katakan? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Seolah-olah dia berkata, Tuhan udahlah, engkau tahu mungkin isi hatiku, jauhkanlah iblis ya dari hidupku. Tapi ini enggak, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya Paulus selalu diingatkan, oh ya mungkin ketika aku harus menderita, satu hal yang harus aku ingat adalah Yesus. Satu hal yang harus aku datangi adalah pribadi Yesus. Satu hal yang aku harus terus terhubung adalah pribadi Yesus. Jadi dia bersyukur. Walaupun ada iblis yang coba untuk mempengaruhi atau untuk mencoba untuk masuk. Tapi dia tidak memberikan celah sedikit pun buat iblis. Ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita bisa menilai bagaimana Rasul Paulus ini dia benar-benar dengan sepenuh hati. Ya, menjalankannya dalam sebuah ketaatan. Nah, lalu gimana dengan orang yang setengah-setengah? Ya. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, Bapak Ibu tentu bisa belajar. Saya membagikan dua contoh. Yang pertama, Bapak Ibu tahu tentang orang muda yang kaya. Ya. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-22. Ini kan bagaimana di situ dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya ini ayat 16 dulu. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah Yesus kan kemudian menjelaskan, kau harus begini. Ya. Kemudian bagaimana orang tersebut dia menjelaskan. Waktu Yesus bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wah, orang muda kaya ini rasanya dia begitu bangga dengan dirinya. Ya. Dia begitu bangga dengan dirinya. Kata orang ayat ke-20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Semuanya itu telah kuturuti. Artinya kita bisa melihat di sini apa? Ada sebuah bentuk tinggi hati yang mungkin tidak disadari. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Waduh, rasanya begitu luar biasa ya. Mungkin orang muda ini dikelilingi oleh orang-orang sekitar supaya mereka mendengar. Semuanya itu sudah kuturuti, apalagi yang harus kulakukan. Ya kurang lebih begitu. Ketika Yesus katakan jual harta, waduh langsung pek. Rasanya sedih banget gitu. Waduh hartaku banyak. Waduh kalau aku jual nanti hidupku gimana? Kalau aku jual berarti aku melarat dong. Kalau aku jual semua harta, aku berikan ke orang lain. Hidupku gimana? Aku makan apa? Wah banyak pikiran-pikiran yang negatif. Disitulah kita bisa melihat. Apakah dia benar-benar taat melakukan semuanya itu? Enggak. Saya berpendapat dia cuma setengah-setengah. Kalau dia benar-benar mau taat, oke, guru, oke, Tuhan, aku akan jual. Aku mau ikut engkau, aku mau mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ini kan keputusannya beda. Dia pergi meninggalkan Yesus, dia sedih karena dia tahu hartanya begitu banyak. Artinya masih ada keterikatan dengan yang namanya mungkin harta kekayaan yang dia simpan. Ya. Ada pikiran-pikiran yang masih belum dibereskan secara penuh. Kemudian kalau kita lihat contoh lain,
Ya. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama ada begitu banyak raja-raja ya yang hidupnya ya kadang-kadang ya seperti itu, cuma setengah-setengah. Dia melakukan awalnya apa yang baik, tapi kemudian di tengah perjalanan atau mungkin mendekati akhir, kemudian mulai keluar. Ya. Nah, disinilah kita belajar sama banyak hal. Kalau kita lihat, Bapak Ibu tentu ingat tentang Raja Asa. Di dalam 2 Tawarikh, pasal yang ke-14, ayat yang kedua. Apa yang dikatakan di situ? Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ya. Nah, Asa ini adalah raja yang memerintah cukup lama. Ya. Kalau nggak salah di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 9 disitu dijelaskan. Kalau nggak salah 41 tahun. Kalau nggak salah ya, nanti Bapak Ibu tinggal buka lagi aja. Nah, selama 35 tahun pertama, ini hidup Asa itu begitu luar biasa. Dia melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ya. Artinya kan dia berpegang kepada kebenaran firman. Dia menghidupi firman. Dia berjalan di dalam sebuah ketaatan. Seolah-olah celah itu nggak ada. Ya, iblis nggak bisa masuk. Karena karena dia taat, ada perlindungan Tuhan, ada pagar Tuhan. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu lanjut baca di pasal berikutnya, pasal yang ke-15. Itu kan bagaimana pada waktu itu bangsa Israel hidup tanpa Allah yang benar. Nah, Asa mulai melakukan perubahan. Bagus nggak? Sangat bagus. Sangat bagus. Dia melakukan pembaharuan supaya bangsa Israel kembali kepada rencana Allah semula. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-8-nya, di bagian B-nya ya, bagian R. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Wah, artinya sesuatu yang dilakukan itu sangat-sangatlah baik lah. Kemudian di ayat yang ke-12 kita lompat. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Aturannya tegas. Orang yang gak mau cari Tuhan, hukumannya mati. Wah, ini luar biasa. Ya. Keputusannya luar biasa. Dia berdiri di dalam pihaknya Tuhan. Ditegakkan. Bahkan ya itu dikatakan mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala, ya dan seterusnya. Kemudian lompat ke ayat yang ke-16. Bahkan Raja Asa memecat Makak, neneknya, ya, dari pangkat ibu suri, berani, ya, punya keberanian yang luar biasa, ya. Membuat patung Asyera, karena neneknya itu membuat patung Asyera. Jadi patungnya itu Asa robohkan. Ya, Asa hancurkan sampai halus membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun, nah di sini mulai tanpa disadari nih. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel. Namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Kita bisa melihat di sini ada sebuah celah yang tanpa disadari sedang mulai dibuka sedikit. Bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Kalau misalnya pada saat itu bahkan bukit pengorbanan semua dihancurkan. Luar biasa. Asa bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tulus ikhlas sepanjang umurnya, itu luar biasa. Tapi karena satu celah sedikit ini aja. Kalau Bapak Ibu selanjutnya baca terus ya. Masuk ke pasal yang ke-16. Ini kan ayat 19 dulu. Coba kita lihat ayat ke-19 dulu. Dari 15 ini ya. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Aman gak? Aman. Luar biasa kan perlindungan Tuhannya. Pagar Tuhannya. Tapi masuk ke pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Itu kan bagaimana Asa itu awalnya dia mengeluarkan emas, perak ya. Dari perbendaharaan rumah Tuhan.
kemudian membuat perjanjian ya dengan Asa membuat sebuah perjanjian ya. Bagaimana dia melakukannya itu dengan Ben-Hadad ya, Raja Aram. Nah, dari situlah, dari yang tadi ini, sekalipun ya bukit-bukit pengorbanan itu ya dibiarkan, itu menjadi sebuah celah iblis untuk menanti saat yang tepat untuk bisa mulai mempengaruhi. Makanya masuk ke pasal 16, disitulah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Mulai buat perjanjian dengan Aram. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ini kan bagaimana sedihnya. Dari yang tadinya benar-benar bersandar sama Tuhan. Seiring perjalanan mulai meninggalkan pribadi Tuhan. Bersandar kepada orang lain. Itu celah yang mulai dibuka sedikit demi sedikit. Dan disitulah iblis mengambil keuntungan. Memperoleh keuntungan. Ya. Jadi ini kan kita bisa belajar bahwa iblis itu nggak main-main, ya. Perlahan dia akan terus masuk. Nah kalau kita nggak menjadi orang yang sudah diingatkan oleh Bapak, orang yang tetap sembrono, nggak teliti, ya, cuek, ini kan sangat bahaya. Dan bagaimana akhir hidup dari Raja Asa kan ini sangat disayangkan gitu. Bahkan ada raja-raja yang lain lah menjadi contoh. Ya. Nah makanya kita harus sekali lagi kita menyadari iblis itu kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44 dia itu kan adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi kita harus menyadari ya hal ini. Di mana kita sedang ada di pihak mana. Makanya kalau kita belajar dari contoh dari yang namanya Rasul Paulus, dari orang muda yang kaya, atau mungkin dari Raja Asa, atau mungkin kalau nanti Bapak Ibu baca kisah-kisah dari raja-raja yang ada di Yehuda dan Israel, kita bisa banyak belajar. Ya, sebetulnya awal mula dari kejatuhan ya adalah apa? Karena sikap yang pertama adalah tinggi hati. Yang tanpa disadari, sedikit demi sedikit, tadinya udah roboh nih, mulai sedikit demi sedikit dibangun lagi. Berdiri lagi, ya, tinggi hati. Mulai, karena apa? Karena keegoan dari yang namanya manusia. Sifat egois itu udah ada di dalam diri manusia. Dan untuk menghancurkan sifat ego itu enggak mudah. Ya, itu harus terus dilakukan hari lepas hari. Ya. Karena selalu saja ada keinginan-keinginan pribadi yang muncul. Bisa tiba-tiba. Kemarin kita sudah belajar tentang Daud. Orang yang diurapi sedemikian rupa. Cuma karena ada keinginan yang kecil. Keegoisannya jatuh dalam dosa. Orang muda yang kaya. Wah, kumpulkan harta. Kemudian datang sama Yesus. Ibaratnya seolah-olah ingin dikoreksi. Mana lagi nih yang perlu? Karena tinggi hati. Waduh, aku gak bisa kalau harus meninggalkan harta. Aku harus terus bangun ya kekayaan. Harus kumpulkan kekayaan untuk keluarga, untuk keturunan dan sebagainya. Ini lagi tinggi hati. Ya. Asa pun demikian. Wah 35 tahun aman, luar biasa. Aku memerintah dengan luar biasa. Mulai tinggi hati. Yang tidak disadari lagi dibangun. Buat perjanjian. Akhirnya malah bekerja sama. Lebih mengandalkan Raja Ben-Hadad. Nah, tapi kalau Rasul Paulus beda.
Ya, tadi kita sudah baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 yang ke-6 ke-7. Supaya dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Wah, itu yang luar biasa. Beda dengan Rasul Paulus. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita ingat. Amsal pasal yang ke-18 yang ke-12 dikatakan begini. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kita belajar, ya. Jangan sampai kita tidak menyadari mungkin yang namanya tinggi hati ini masih ada, ya. Kita harus terus makanya koreksi, ya. Minta supaya Tuhan terus bentuk aku supaya jangan sampai aku punya yang namanya tinggi hati, kesombongan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan apalagi? Perhatikan dengan baik di pihak mana kita sedang berdiri. Ya, hari-hari ini saya katakan tadi, kalau kita melihat perjalanan mungkin dari Rasul Paulus, ya, seperti apa? Artinya kita harus membandingkan diri kita sendiri. Waktu kita iring Tuhan dari sejak lahir baru, terus berjalan. Kita ini lagi ada di fase yang mana sih? Ya, ya puji Tuhan kalau selama kita iring Tuhan, kita selalu ada di pihak Tuhan. Artinya kan perlindungan Tuhan selalu sempurna. Tapi mungkin ada saat-saat di mana ketika kita sedikit lemah, mulai sedikit bergeser. Ya segera cepat balik. Ya, segera datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Atau mungkin tanpa disadari, wah udah lagi melenceng jauh nih. Yang diingatkan dari pesan ini apa? Kalau kita ditegur, berarti kan kita harus segera berbalik. Tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi supaya kita bertobat, supaya kita belajar ya dari kesalahan. Kadang-kadang kita seringkali mungkin mengklaim satu firman Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Ya kan, Roma pasal yang ke-8 ya ke-31. Sering kadang-kadang mungkin tanpa disadari kita suka mengklaim hal tersebut, tapi tunggu dulu. Kalau kita mau mengklaim hal tersebut, pastikan di mana posisi kita lagi di mana. Kalau posisi kita ada di tengah-tengah di antara pribadi Tuhan dan mungkin si musuh. Ini yang namanya kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita, ini enggak berlaku. Itu celah lagi terbuka. Ya, iblis bisa masuk kapan saja. Amsal pasal yang ke-16 ayat ke-18 sebagai ayat yang terakhir dikatakan apa? Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lagi-lagi tinggi hati. Makanya jangan menjadi orang yang congkak, tapi mari kita menjadi orang yang selalu memiliki kerendahan hati. Selalu mau datang sama Tuhan, minta Tuhan terus koreksi aku hari lepas hari. Murnikan aku, ya supaya aku terus dibentuk. Ya. Karenanya ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Ya, satu hal saja, tapi di dalam satu poin ini ada 2 bagian yang harus kita perhatikan. Apakah tinggi hati ini masih ada karena kita lebih mengedepankan keegoisan diri kita sendiri. Dan yang kedua, perhatikan dengan baik di pihak mana kita sedang berdiri saat ini. Ya, jadi dari satu poin utamanya, kita jangan menjadi orang percaya yang setengah-setengah. Ya. Dalam mentaati, menghidupi dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama ya menjadi orang yang bukan setengah-setengah, tapi menjadi orang-orang yang sepenuh hati untuk mau mentaati, menghidupi dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.